Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Jessica Nauli dengan NIM 1104620063 dari Pendidikan Masyarakat kelas C, Universitas Negeri Jakarta. Apa sih kebun ide itu? Kebun ide adalah tempat Anda menyimpan gagasan. Setiap kali Anda mendapatkan gagasan, Anda harus menanamnya dalam catatan, file, atau folder, dan tidak membiarkannya lepas atau menghilang. Apa sih yang disimpan? Yang disimpan itu inspirasi, lintasan pikiran, ucapan tokoh, kutipan, judul tulisan, atau apapun. Nah, selanjutnya ada 4 tahap menyampaikan ide itu sendiri. Yang pertama, menyatakan dengan ringkas dan sederhana. Ini merupakan tahap pertama dalam menyampaikan ide atau gagasan. Dalam menyampaikan pesan dan ide, maka kita harus bisa menyatakan konsep tersebut dalam 1 atau 2 kalimat. Kemudian mengidentifikasikan konsep atau ide yang akan disampaikan dengan jelas dan ringkas. Yang kedua, ada menjelaskannya dengan kalimat sendiri. Setelah menyampaikan ide dengan sederhana dan ringkas, maka kita bisa melanjutkan dengan menjelaskan ide atau gagasan tersebut secara lebih rinci dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang ketiga ada memberikan contoh. Setelah menjelaskan menggunakan kalimat sendiri, maka kita bisa melanjutkannya dengan memberikan contoh yang berkaitan dengan penjelasan yang berkaitan atau memberikan contoh yang berkaitan dengan konsep yang sedang dijelaskan. Yang terakhir ada mengilustrasikan. Agar membuat para pendengar mengetahui dengan baik apa yang sedang disampaikan, maka bisa menggunakan gambar, diagram, atau analogi yang berkaitan dengan konsep tersebut. Dan kesimpulan dari kebun ide itu sendiri, yaitu catatan kecil untuk menjadi sebuah kebun ide. Kebun ide ini memberikan inspirasi agar setiap hal yang kita lakukan menjadi optimal. Kira-kira segini aja yang bisa saya paparkan mengenai browser. Oh ya, ada flyer juga nanti akan ditampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya dong. Oh iya, boleh. Apakah kelompok kalian yakin dengan adanya kebun ide ini dapat meningkatkan minat masyarakat umum dalam menyampaikan segala aspirasinya atau gagasannya? Jika misalnya iya, bagaimana menurut kelompok kalian penjelasannya? Terima kasih. Baik. Tadi yang bertanya namanya siapa ya? Ya, mohon maaf sebelumnya nama saya Devara Tahani. Oh ya, oke. Makasih Devara. Tadi pertanyaannya bisa diulang lagi? Pertanyaannya, bagaimana menurut kelompok kalian, apakah kebun ide ini dapat meningkatkan minat masyarakat umum dalam menyalurkan berbagai gagasannya? Jika misalnya iya, bagaimana penjelasan menurut kelompok kalian? Terima kasih. Baik, jadi jawabannya itu bisa, ya kelompok kami itu yakin dengan adanya kebun ide ini dapat meningkatkan minat masyarakat umum dalam menyalurkan berbagai gagasannya, karena dalam brosur yang tadi udah saya paparkan atau saya tampilkan, kami akan menyebarkannya secara luas ke seluruh masyarakat agar masyarakat mampu menyebarkan gagasannya ke dalam kebun ide tersebut. Dengan masuknya gagasan dari masyarakat ke dalam kebun ide ini, masyarakat tuh dapat masyarakat dan orang lain, masyarakat dengan orang lain bisa menambah wawasannya gitu, Dev. Para. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oh iya. Mungkin ada yang ingin kritik, saran, pendapat dari presentasi yang baru saja saya paparkan. Bisa langsung on mic aja. Oke, aku boleh deh mau kasih
ini kritik dan saran dari segi warna flyer kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita Teresia. Apakah Halo, suara ya saya ini terdengar jelas? dia Jelas kan ya? terdengar jelas sekali. Ya, dari segi warna ini udah pas sih karena pemilihan warnanya itu emang cuma cukup 3 aja kan, jadi nggak terlalu banyak juga. Dan di sini pemilihan warnanya udah apa ya? Udah pas sih sama posternya juga itu bisa kita lihat. Itu sih. Baik, Udah terima pas. kasih Terima kita. kasih. Apakah ada lagi yang ingin mengasih Saya pendapat izin saran? mau saran dan kritik. Baik, Rahmat ya? Iya. Yang pertama kalau menurut saya sih dari segi brosurnya itu layoutnya menurut saya sudah pas, kayak nggak terlalu bertumpuk-tumpuk antara gambar tulisan tuh kayak pas juga di slide pertama ini. Lalu untuk yang slide kedua, izin coba. Nah, yang untuk slide kedua ini saya mau memberi kritik yaitu di penjelasan yang penyatakan dengan ringkas dan sederhana itu kan bawahnya ada penjelasan. Saran saya itu kata-katanya atau fontnya itu lebih baik di bold atau diperjelas untuk memberikan apa kayak orang untuk membacanya itu lebih mudah. Apalagi kalau misalnya ini dicetak kan orang itu kan bakalan susah gitu kalau kata-katanya atau fontnya itu nggak di bold itu. Itu aja sih menurut saya. Selebihnya udah Jadi bagus. ini, kalau ini misalnya dicetak mendingan di bold gitu. Iya, sama juga kalau misalnya ini diupload di Instagram kan ya. Mungkin kalau Iya. awal-awal melihatnya kan juga nggak jelas gitu, harus di zoom dulu gitu kan. Butuh effort lagi gitu. Kalau lebih baik di zoom aja, di bold aja gitu. Yang mananya nih, penjelasannya atau poin-poinnya? Penjelasan aja sih. Kalau itu hanya poin-poinnya udah jelas sih. Apalagi warnanya kan hitam juga kan. Iya. Baik, thank Itu you aja sih. Rahmat. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan atau saran, kritik, pendapat? Oh ya, untuk flyernya seperti ini. Sudah terlihat belum? Kira-kira apa ya yang kurang atau yang perlu diberi masukan terhadap flyer ini? Apa sudah bagus, sudah sesuai? Flyernya yang satu doang ya, Jess? Iya, ini flyer satu aja. Kalau brosur, kita mikirnya kan, kalau brosur kan dilipat 3 gitu kan ya. Gitu. Terus tadi buka yang halaman depan, yang tadi awal, yang belakangnya, yang penjelasan itu. Kayaknya Atau yang ini flyer belum terlalu kecil kelihatan ya? deh di screen. Oh, belum. Bentar ya. Sudah terlihat. Nah, udah. Ya, seperti ini flyernya. Apa terlalu kecil tulisan bawahnya untuk kalau nanti dicetak? Atau terlalu mepet tulisannya? Kalau sudah tepat. Saya izin ngasih kritik. Iya, boleh. Sama kayak yang tadi yang brosur nih, yang flyer juga masalahnya sama tentang font juga yang bawahnya ini. Iya. Fontnya mungkin lebih besar lagi dikit, terus sama di bold juga agar mempermudah pembaca untuk membacanya juga sih. Baik. Karena ini dari presentasi ini aja sulit juga gitu dibaca. Oh, dari share screen ini? Oh, iya. Jadi kalau nanti misalnya dicetak bisa diperbesar sedikit ya? Iya. Kalau desainnya gimana? Kalau dari desainnya sih terlalu rame kah?
nggak pas sih, dari layoutnya juga pas. Kayak misalnya ini kan ilustrasi di belakangnya ini yang kebun ide, belakangnya ada kayak rak buku kan. Iya. Ada hubungannya juga dengan kebun ide ini gitu. Terus juga ada kayak bawahnya ini ada salah kutipan dari seorang tokoh ini, Maria Carey, juga pas juga gitu, masuk ke desainnya juga, kayak nggak terlalu penuh juga tapi pas gitu loh. Itu aja sih menurut saya dari segi desain. Baik. Terima kasih kembali. Terima kasih Rahmat. Ya, sama-sama. Saya boleh menambahkan? Iya, boleh. Ini siapa ya? Theo ya? Oke, perkenalkan nama saya Theo Yemi Ezekiel Limbang. Di sini saya akan, menurut saya sih, untuk layoutnya udah oke. Mungkin saran dari saya aja, ini kurang simetris sih. Jadi ada yang terlalu ke kiri, ada yang terlalu kanan. Yang sebelah mananya? Misalnya dari nomor 1, 2, 3, 4 itu di bagian kirinya ada yang yang bagian kiri terlalu tipis, yang bagian kanannya terlalu tebal. Mungkin dari simetrisnya, terus dari mungkin tempat menyampaikan gagasan yang kanan dan kirinya itu buahnya ya, itu mungkin kurang simetris aja. Kayak ada yang terlalu tipis, ada yang terlalu lebar gitu. Baik. Terus sama dari namanya, nama yang paling atasnya Gabriel, itu jarak antar namanya mungkin lebih spasinya mungkin disamakan saja gitu, biar simetris gitu. Oke, itu aja dari saran dari saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk segala masukannya dan pertanyaannya. Maaf udah mengganggu waktu jam malam kalian, maaf kalau mengganggu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.